Oke, gimana Mas caranya memulai usaha yang profitable dengan 300 sampai 2000 followers? Apakah itu mungkin? Apakah itu bisa? Nah, sebenarnya bisa banget teman-teman. Kalau kalian tahu caranya itu gimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana caranya. Sebelum saya menjelaskan, saya mau sedikit menjelaskan tentang hal lain, yaitu kebanyakan orang kalau mau mulai usaha itu otomatis mereka berpikir tentang modal duit, soal modal duit yang butuh banyak lah, soal produknya nanti apa. Nah, sebenarnya itu adalah mindset yang salah, karena sebenarnya untuk memulai bisnis itu kita nggak butuh modal banyak kok, asal kita tahu target marketnya itu siapa. Nah, terus gimana caranya dengan 300 sampai 2000 followers? Nah, sebenarnya kalian pasti punya kan 300 sampai 2000 followers, baik itu di Instagram, Facebook, YouTube, mungkin atau mungkin di LinkedIn dan sebagainya. Pasti punya, dan mereka itu pasti udah kenal sama kalian, sama kegiatan kalian, sama keahlian kalian karena kalian sering posting di situ di YouTube atau Instagram. Nah, syarat yang pertama adalah kalian punya 300 sampai 2000 followers itu tadi. Selanjutnya 300 sampai 2000 followers itu tadi itu harus sesuai target market kalian, dan mereka itu adalah akunnya akun real, bukan akun robot gitu. Jadi mereka benar-benar tahu kalian siapa, tahu kegiatan kalian apa kayak gitu. Dan selanjutnya kita bisa lihat di bawah itu ada low ticket dan high ticket. Maksudnya apa, Mas? Low ticket dan high ticket ini adalah value ladder, teman-teman. Jadi kalian bisa jualan dua produk atau lebih dari satu produknya ke satu market. Contohnya apa? Contohnya gini. Biar gampang saya kasih contoh, misalkan produk motor misalkan ya. Jadi misalkan sebut aja kita merek Honda gitu ya, PT Honda. Target market mereka sebenarnya cuma satu, yaitu orang-orang yang butuh kendaraan bermotor. Cuman segmen marketnya beda-beda, makanya ada motor yang beda-beda walaupun namanya Honda. Misalkan ada motor Matic, ada motor PB. Terus mungkin dari motor Matic sendiri mungkin masih ada namanya, misalkan mungkin motor Beat, Vario, dan sebagainya gitu. Jadi target marketnya sebenarnya satu, tapi segmen marketnya itu beda-beda. Nah, ini enaknya kalau kalian punya bisnis yang punya value ladder. Jadi kalian bisa jualan lebih dari satu ke target market kalian, atau konsumen satu itu bisa dijualin banyak produk gitu. Dan nanti di sini kalian gak akan capek untuk cari konsumen lagi karena konsumen kalian bisa dijualin lagi dengan produk yang serupa kayak gitu. Nah, selanjutnya low ticket itu apa? Low ticket dan high ticket itu apa? Nah, kita bahas tentang low ticket dulu ya, teman-teman. Low ticket ini produk yang bisa kalian jual dalam bentuk online course. Online course itu apa? Online course itu adalah produk digital, bisa e-book, bisa e-learning, bisa dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk ngajarin secara langsung, bisa juga dalam bentuk tutorial. Itu yang dibilang online course. Nah, kalian itu bisa membuat bisnis sesuai keahlian kalian masing-masing. Jadi nggak usah mikirin yang lain-lain, nggak usah mikirin tentang duit, nggak usah mikirin soal modal, nggak usah mikirin soal produknya apa, tapi fokus aja ke keahlian kalian. Jadi kalau misalkan kalian jago di bidang itu, ya udah tekunin aja bidang itu, terus bikin online course-nya kayak gitu. Nah, low ticket ini harganya di bawah 1 juta, sedangkan high ticket itu di atas 1 juta harganya. Misal ya, saya kasih study case gini. Misal Mas Wisnu itu misalkan dia jago banget di budidaya udang atau lobster. Otomatis yang dijual Mas Wisnu adalah udangnya dong. Yes, pasti karena dia jagonya di bidang itu. Nah, terus untuk membuat online course-nya itu gimana, Mas? Ya, Mas Wisnu bisa bikin produk online course-nya dalam bentuk video atau e-book tutorial gimana cara budidaya udang yang baik dan benar gitu. Apakah nanti ada yang beli? Pasti ada. Karena di luar sana banyak orang yang butuh peluang usaha, mungkin untuk budidaya udang atau lobster. Kalau misalkan mereka punya pekarangan lebih gitu. Jadi itu bisa dibikin produknya. Nah, nanti itu yang low ticket ya. Jadi jualan low ticket itu bisa jualan online course-nya yang budidaya udang tadi. Terus high ticketnya apa, Mas? Emang ada ya yang mau beli di atas 1 juta dari budidaya udang? Ada, teman-teman. Apa? Yaitu franchise-nya. Mas Wisnu bisa jualan franchise budidaya udang atau lobster dia. Jadi Mas Wisnu punya dua produk nih, yaitu low ticketnya, yang kedua high ticketnya. Bisa 10 juta untuk yang franchise budidaya udang. Itu masuk ke high ticket. Jadi masih masuk akal nggak kalau misalkan franchise
10 juta untuk budidaya udang. Nanti bisa dapat mungkin bibitnya, mungkin kolamnya, mungkin nanti dapat caranya secara langsung yang lebih eksklusif, masih masuk akal gitu. Nanti dikasih sistemnya gimana, nanti dikasih tahu cara jualannya gimana. Jadi itu masih masuk akal kayak gitu. Nah, nanti akan ada kecenderungan yang beli low ticket akan beli high ticket. Sama halnya kayak study case yang tadi yang soal motor. Ketika orang beli motor, misalkan motor matic, ada kemungkinan nanti dia akan beli motor kopling. Kalau misalkan mereka mau naik level dengan harga yang lebih mahal pastinya. Nah, ini yang saya bilang keuntungannya ketika kalian punya value ladder. Kalau misalkan Mas Wisnu tadi jualan franchise 10 juta ke 10 orang aja, otomatis udah punya income 100 juta kayak gitu. Jadi ini menguntungkan kalian. Jadi kalian cukup di keahlian kalian masing-masing dan kalian gak akan kesusahan membuat produknya. Nah, online course itu macam-macam tadi yang saya jelasin sebelumnya. Dan ini bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk e-learning, sesuai keahlian kalian. Jadi enaknya adalah sesuai keahlian kalian. Jadi kalau mau usaha itu nggak usah mikirin jauh-jauh gitu, mikirin soal produknya apa, bingung mau jualan kemana. Ya, kalaupun kalian punya duit, punya uang 100 juta misal, terus mau usaha, kalian juga pasti bingung kok mau usaha apa. Pasti nanti malah nyoba-nyoba yang kalian nggak tahu gitu. Jadi fokus aja ke apa yang kalian bisa gitu. Contohnya apa? Contoh skill yang bisa dibuat online course ya. Buat ibu-ibu misal, kalau misalkan ibu-ibu jago masak, itu juga bisa dibikin online course. Kalau misalkan jago bikin kue, itu juga bisa dibikin online course. Atau buat kita-kita yang laki-laki, kalau misalkan jago misalkan bisa bikin Facebook ad misal, atau bisa bikin website, itu bisa dibuat online course karena ada target marketnya. Terus misalkan saya jago akuntansi mas, itu juga bisa. Saya jago ini mas, misalkan main gitar, saya jago mas dari hobi tuh, saya hobi banget tuh main gitar, itu juga bisa dibikin online course. Jadi semua keahlian itu bisa dibikin online course kalau kalian tahu caranya. Nah, untuk mengetahui gimana cara membuat online course-nya, kalian bisa join di grup WA, linknya ada di bawah. Nanti di situ akan diajarin gimana cara membuat online course-nya. Bisa kalian join, link ada di bawah. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan, bahwa kalian itu kalau mau usaha tuh nggak usah mikirin yang lain-lain yang banyak-banyak, yang mikirinnya macam-macam gitu. Jadi fokusin ke apa yang kalian bisa aja kayak gitu. Itu aja. Dan kalau misalkan kalian tertarik gimana cara membuat online course sesuai keahlian kalian masing-masing tentunya, kalian bisa nanti baca-baca di bawah, karena di bawah masih ada artikel yang kalian bisa baca biar kalian lebih paham. Dan akan ada satu video lagi di bawah yang bisa kalian tonton lebih detail lagi tentang apa itu online course. Dan selain keahlian, online course ini juga bisa dari pengalaman teman-teman. Kalau misalkan kalian pernah menyelesaikan masalah dan masalah kalian selesai, kalian juga bisa bikin online course. Contoh misal, kalau misalkan kalian pernah berhutang dan hutang kalian bisa lunas, misalkan lebih cepat dalam waktu 1 tahun, itu juga kalian bisa bikin online course-nya. Karena di luar sana pasti butuh, dan ada orang-orang yang membutuhkan cara untuk melunasi hutangnya. Ada nggak? Pasti ada. Karena pasti ada orang di luar sana yang punya hutang dan pengen masalahnya selesai. Selesainya dari mana? Ya bisa dari pengalaman kalian yang pernah menyelesaikan masalah itu gitu. Dan ini berlaku buat semua problem. Kalau misalkan kalian pernah menyelesaikan problem atau masalah yang mungkin orang lain juga alamin, jadi kalian bisa menyelesaikan itu gitu dengan membuat online course-nya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan sedikit, karena nggak mungkin saya bisa sampaikan di sini semuanya. Jadi buat yang pengen belajar gimana cara membuat online course sesuai keahlian kalian, ya kalian bisa klik join WA. Link ada di bawah. Oke, silahkan kalian baca dan silahkan kalian menonton video yang kedua.